Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yoselin Amri Burukembaran. Saya dari kelas Ekogeo 1. Di sini saya akan mempresentasikan ulang karya ilmiah saya yang berjudul Manfaat Makanan Sehat Terhadap Kesehatan Tubuh. Kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Makanan sehat dapat diartikan sebagai makanan yang higienis serta banyak mengandung gizi. Ada beberapa syarat yang terdapat di makanan sehat yaitu bersih, tidak mengandung bibit penyakit, jumlah yang cukup tidak berlebihan, harus cukup mengandung vitamin, bentuknya menarik, dan rasanya enak. Manfaat makanan sehat terhadap kesehatan tubuh yaitu menyediakan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, mencegah penyakit kronis, dan lain sebagainya. Pola makan yang sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Mengonsumsi makanan bergizi juga membantu menjaga berat badan ideal dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Beberapa jenis pilihan makanan sehat yaitu sayur-sayuran seperti brokoli, kale, buah-buahan, daging, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, susu, ikan, dan makanan laut lainnya. Pola makan yang sehat akan memberikan tubuh energi untuk beraktivitas serta zat gizi untuk menjalankan berbagai fungsinya. Sebaliknya, pola makan yang tidak tepat bisa saja menyebabkan masalah pencernaan, membuat berat badan naik turun, dan meningkatkan risiko penyakit pada tubuh manusia. Makanan sehat mengandung berbagai nutrisi esensial termasuk karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat. Kandungan ini bekerja menyediakan energi untuk memperbaiki sel serta membantu fungsi tubuh yang optimal. Dengan itulah, haruslah dibuat pembimbingan atau edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya makanan sehat. Lalu yang kedua itu B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana manfaat makanan sehat terhadap kesehatan tubuh? 2. Bagaimana cara menjaga pola makan sehat? 3. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan sehat? Kita lanjut ke bagian C yaitu tujuan. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui manfaat makanan sehat terhadap kesehatan tubuh. 2. Untuk mengetahui cara menjaga pola makan sehat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan sehat. Lalu D. Manfaat. Manfaat yang penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dari masyarakat yaitu memberikan informasi dan pengetahuan baru dan memecahkan masalah. 2. Pemerintah yaitu membantu dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, seorang peneliti yaitu mendapatkan informasi dan pengetahuan baru serta dapat memecahkan masalah. Baik teman-teman, kita lanjut ke bab 2 yaitu kerangka teoritis. A. Pengertian makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makanan sehat adalah makanan yang baik untuk kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun mental. Makanan sehat menurut ahli gizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak baik, vitamin, mineral, serat, dan kontaminan, serta dimasak dengan cara yang tidak menghilangkan nutrisi penting. Menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, mencakup berbagai jenis makanan serta makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu, serta makanan sehat yang mengandung tinggi vitamin dan mineral. Makanan sehat juga mempertimbangkan prinsip 4 pilar gizi seimbang, yaitu konsumsi makanan beragam, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Lanjut ke B, yaitu fungsi makanan sehat.
Makanan sehat memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh. Di antaranya adalah memberikan energi untuk beraktivitas, menyediakan nutrisi penting untuk menjaga fungsi tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, serta membantu mempertahankan berat badan ideal, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Makanan sehat juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit, gigi, dan mata, serta mendukung kehamilan dan menyusui yang sehat. Dengan mengonsumsi makanan sehat secara teratur, tubuh akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Makanan sehat sangat banyak mengandung manfaat yang dapat membuat tubuh senantiasa bugar. Makanan sehat tidak perlu mewah. Makanan sehat bisa ditemukan dalam hidangan sederhana seperti tahu, tempe, ikan, telur, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Fungsi makanan sehat bagi tubuh memberikan pasokan tenaga untuk beraktivitas fisik seperti berjalan, bekerja, dan berolahraga. Tak hanya itu, pasokan energi juga diperlukan agar organ seperti lambung, paru-paru, dan jantung bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Makan sehat sangat penting untuk kesehatan yang baik, yang merupakan elemen kunci dalam perkembangan manusia sehat. Dari masa pranatal dan masa kanak-kanak hingga tahap kehidupan selanjutnya, aktivitas fisik, makan sehat, dan olahraga dapat memberikan manfaat kesehatan langsung dan jangka panjang. Yang penting, aktivitas teratur dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Lalu kita lanjut ke C, yaitu cara menjaga kesehatan. Kesehatan tubuh dapat dijaga melalui penerapan pola hidup sehat, yaitu mencakup makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, manajemen stres, dan menjaga kebersihan tubuh serta lingkungan sekitar. Selain makan makanan yang sehat dan bergizi, kamu juga perlu rutin berolahraga agar tubuh tetap sehat, aktif, ideal, dan bugar. Olahraga dapat mencegah berbagai macam penyakit dan mengurangi stres. Biasakan luangkan waktu setiap harinya selama 30-50 menit untuk menggerakkan tubuh. Olahraga yang mudah dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh antara lain yaitu lari, berjalan cepat, bersepeda, berenang, dan juga yoga. Olahraga-olahraga ini dapat dilakukan hampir di mana saja dan tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga sangat cocok untuk menjaga kebugaran tanpa kesulitan. Dengan mengonsumsi makanan sehat, kita dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan mengurangi risiko penyakit. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke D, yaitu jenis-jenis makanan sehat. Makanan sehat mencakup berbagai jenis makanan yang kaya nutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa contohnya adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, sumber protein hewani seperti daging, ikan, telur, serta susu, dan produk olahannya. Makanan sehat juga termasuk makanan yang rendah garam, sedikit atau tanpa tambahan gula, serta lemak tak jenuh. Kamu juga bisa memakan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari 4 kelompok makanan utama yang dikombinasikan dengan susu sebagai pelengkap makanan pokok. Lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu, makanan pokok menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan kalsium. Lalu kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dideskripsikan data-data penelitian, baik bersumber dari data primer maupun sekunder. Jika ada data yang bersifat kualitatif, akan dikualifikasikan dengan kata-kata. B. Data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara kepada masyarakat sekitar jalan kolam. Data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti media massa yang berkaitan dengan subjek penelitian. Lalu kita masuk ke bagian C,
yaitu metode pengumpulan data. Kita masuk ke bagian C, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Metode pengamatan. Metode pengamatan ini dilakukan untuk mengamati manfaat makanan sehat terhadap kesehatan tubuh bagi masyarakat di Jalan Kolam. Metode pengamatan ini didasarkan atas lembar pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. 2. Metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengungkap informasi lebih dalam dengan persoalan penelitian. Kita masuk ke bagian D, yaitu tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian dilaksanakan di Brastagi Jalan Kolam Renang. Dan 2. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 24-25 Mei 2025. E. Prosedur penelitian. Penjabaran dari tahap-tahap penelitian sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. A. Mengadakan pengamatan pada yang akan diteliti, yaitu jalan kolam dan teladan 1. B. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. 2. Tahap pelaksanaan. A. Mengamati subjek penelitian. B. Menentukan subjek penelitian yang akan diteliti. C. Melakukan wawancara. 3. Tahap akhir. A. Menganalisis data, membahas, dan menyimpulkan. Kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Setelah saya melakukan beberapa wawancara kepada narasumber, saya mendapatkan hasil penelitian, yaitu 1. Manfaat makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang banyak mengandung gizi serta nutrisi yang baik buat kesehatan dan kebugaran pada tubuh manusia. A. Manfaat makan sehat. Ada beberapa makanan sehat yang dikemukakan. 1. Membuat badan sehat dan bugar. 2. Menjadikan tubuh ideal dengan berat badan yang pas. 3. Mengurangi terjangkitnya beberapa penyakit-penyakit berbahaya dan kronis. 4. Menjaga kesehatan organ-organ tubuh di dalam maupun di luar. 5. Membuat tubuh menjadi lebih segar. 2. Membuat tubuh menjadi lebih segar. 2. Cara menjaga kesehatan tubuh. Berikut beberapa cara menjaga kesehatan tubuh. 1. Memakan makanan sehat. Dengan memakan makanan sehat, tubuh dapat menjadi lebih segar dan bugar, serta memiliki konsentrasi dan stamina yang lebih kuat. 2. Olahraga teratur. Dengan olahraga teratur, makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat dicerna dengan baik dan dapat membantu organ tubuh menjadi sesuai fungsinya. 3. Terkena matahari. Kulit akan lebih bersinar jika terkena matahari pagi dan membuat tubuh menjadi hangat akibat terkena sinar matahari. 4. Banyak meminum air putih. Tubuh manusia sangat perlu dengan air, dan banyak meminum air putih, manusia akan terhindar dari yang namanya dehidrasi. Disarankan meminum air 8 gelas per harinya. 5. Istirahat yang cukup. Manusia disarankan tidur selama 8 jam setiap harinya agar tubuh terasa lebih ringan dan segar. Yang ketiga yaitu cara mengedukasi masyarakat. Berikut cara mengedukasi masyarakat. 1. Memberitahukan manfaatnya. 2. Memberitahukan contoh penyakit yang biasa dialami orang banyak. 3. Merekomendasikan makanan yang enak dan sehat. 4. Memberitahukan dampak jika tidak memakan makanan sehat. Masuk kita ke B, yaitu pembahasan. Makanan sehat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, tubuh dapat berfungsi dengan optimal dan terhindar dari berbagai penyakit. Beberapa contoh makanan sehat yaitu sayuran, buah, biji-bijian, ikan, daging, susu, serta protein lainnya. Dengan mengonsumsi makanan sehat, kita dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan mengurangi resiko penyakit. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kita masuk ke bab 5, yaitu simpulan dan saran. Simpulan, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa makan sehat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, tubuh dapat berfungsi dengan optimal dan terhindar dari berbagai penyakit. Manfaat makanan sehat antara lain meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, mengurangi risiko penyakit kronis, meningkatkan kesehatan mental, membantu menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan energi dan vitalitas. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari dan mengonsumsi makanan yang beragam, seimbang dan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh.
Lalu kita masuk ke B, yaitu saran. Saran yang bisa kita ambil dari karya ilmiah ini yaitu: 1. Makanlah makanan yang beragam dan seimbang. 2. Batasi konsumsi makanan yang diproses dan berminyak. 3. Pilihlah makanan yang segar dan alami. 4. Minumlah air yang cukup untuk menjaga dehidrasi tubuh. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu https Repositorium Surabaya, Teguh Hospital, Halo Dokter, Abdi Mas Polsaka, Cerdas Berkarakter, dan Kemendikbud. Terima kasih.